Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Hari ini kami akan meliput salah satu desa yang menurut kami menarik. Kenapa? Karena kami mendengar kabar angin bahwa beberapa gapoktan di sana melakukan kegiatan bertani secara organik menggunakan, bisa kita katakan, mazhab natural farming. Ini menjadi menarik untuk kita liput bagaimana keseruannya dan bagaimana wawancara yang begitu menambah insight kita bersama. Kita akan lihat keseruannya. Ini dia. Menghadapi tantangan krisis pangan global, Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat, penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kesadaran masyarakat akan lahan-lahan pertanian saat ini. Suburan lahan kita ini peran penyuluh. Menurut Kementerian Pertanian, pencemaran lingkungan hidup. kandungan bahan organik tanah. Kita ke informasi selanjutnya. Pendidikan pupuk organik. kan perda revolusi hijau. Itu senang dengan Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Desa Tani Maju. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun, ironisnya, petani di desa ini jauh dari kata sejahtera. Di balik hamparan sawah hijau ini, tersembunyi berbagai persoalan yang terus mengimpit kehidupan mereka. Baik, liputan kali ini sangat menarik bagi kami karena kami mendapatkan insight baru, permasalahan yang harusnya langkah baiknya menjadi concern pemerintah, yaitu masalah-masalah di pertanian organik. Mereka yang memilih untuk menjaga tanah mereka, mencintai tanahnya, mencintai bumi, mencintai tanah sebagai ibu. Maka dari itu mereka begitu merawat, mereka memilih prinsip-prinsip metode pertanian yang diterapkan oleh para leluhur mereka. Itu tujuan yang kami simpulkan ketika mewawancarai para petani. Selain itu, banyak sekali permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, seperti perizinan lesos yang menjadi momok untuk para petani organik, karena harga untuk mendapatkan sertifikat tersebut relatif mahal bagi petani. 35 juta di 3 tahun awal dan 11.500.000 setelah tahun selanjutnya untuk perpanjangan sertifikasi. Saya pikir kalau membayar sertifikat lesos kemudian mendapatkan benefit lebih dari pemerintah seperti distribusi penjualan bisa lebih mudah, mungkin menjadi benefit juga bagi para petani organik. Masalahnya petani organik tidak mendapatkan benefit apapun selain sertifikat lesos itu yang menyatakan bahwa itu adalah hasil pertanian dari metode-metode organik. Sedangkan di satu sisi petani-petani konvensional yang memilih menggunakan input kimia yang tidak memikirkan keberlanjutan dan hanya memikirkan hal-hal yang instan, mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yang mana subsidi-subsidi pupuk dan subsidi lainnya itu tidak didapati oleh petani organik, tapi petani organik malah disuruh bayar untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Itu menjadi masalah yang krusial bagi kami karena seringkali petani-petani kita ditindas dan dibodohi. Saya pikir ini adalah salah satu bentuk pembodohan yang
harus diselesaikan, yang seharusnya pemerintah sadar dan aware terhadap ini. Masalah selanjutnya juga pemerintah pusat tidak mau turun ke bawah melihat kondisi realita di bawah, bagaimana petani-petani itu berjuang, padahal negara hadir untuk mensejahterakan mereka. Petani adalah satu-satunya profesi yang tidak bisa menentukan harga jualnya sendiri, karena betapapun modal yang dikeluarkan petani pada awal produksi tetap saja ditentukan harganya oleh pemerintah ataupun tengkulak. Maka dari itu video ini kami bikin, dokumenter ini kami bikin untuk menjadi upaya untuk membangkitkan, menaikkan isu-isu ini, sehingga dari semua elemen bisa merefleksikan dirinya. Kemudian setelah mereka merefleksikan dirinya, mereka bisa berkolaborasi untuk bagaimana semua elemen ini bisa menyelesaikan masalah-masalah petani yang seharusnya sejahtera. Karena kata Bung Karno, petani adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Tapi faktanya saat ini, di negerinya Indonesia, petani adalah rakyat-rakyat yang paling tidak makmur. Harga jual yang begitu rendah, distribusi penjualan yang kurang. Maka ini perlu menjadi kerja kita bersama, dan ini akan menjadi jalan-jalan panjang untuk kita teman-teman semua elemen pemerintah, saya, kamu, dan para praktisi, akademisi. Seharusnya ini kita perbaiki bersama-sama untuk bagaimana caranya kita mencapai satu negara yang mensejahterakan para petani dan idealnya menciptakan sistem pangan yang baru. Perkenalkan, nama saya Hasan Sulmansyah. Saya penyuluh di Desa Tani Maju, Mas. Kulo iki memang wis dari penyuluh iki wis ke tahun 2015. Kulo tamat teko UGM tahun 2014, langsung daftar PNS jadi penyuluh. Nah, pas kulo ditempatke nang Desa Taman Maju iki, Mas, aku ki ndelok para petani iki kok koyoke produksine ki koyo rendah ngono, Mas. Padahal pestisida, pupuk wis di nggo, tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, bar ngono kami para penyuluh ki mikirno cara apa sing apik nganggo para petani ki ben hasil tani niki apik ngono, Mas. Saya John Sila Simarmata. Saya adalah penyuluh dari Desa Tani Maju. Pendekatan yang kami lakukan saat kami melakukan penyuluhan ke petani-petani yang ada di Desa Tani Maju, yaitu dengan cara kami langsung mendatangi petani tersebut ke lokasi tempat mereka bertani. Terus kami langsung memberikan informasi di tempat itu langsung dan mempraktekannya bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Dan setelah itu kami suruh petani ini buat mempraktekannya langsung di depan kami, apakah mereka sudah bisa menangkap dan memahami apa yang kami sampaikan, sehingga apa yang kami sampaikan itu bisa sampai ke para petani yang kami datangi. Setelah dari situ, beberapa hari kemudian kami akan mendatangi bertahap petani-petani tersebut dan menanyakan bagaimana kemajuan dari apa yang kami ajarkan atau apa yang kami informasikan pada petani tersebut. Nah, ketika tidak ada kemajuan dari apa yang kami ajarkan pada petani tersebut, kami di situ akan melakukan pendekatan yang lebih lagi. Dengan cara apa? Kami akan datang ke
atau mungkin ke tempat tinggalnya buat lebih mendalam lagi menggali apa sih kendalanya, kenapa bisa gagal gitu, apa yang kami ajarkan tidak bisa diimplementasikan para petani tersebut. Kemudian kami bedah bersama-sama, kami cari tahu bagaimana solusi yang benar dan baik untuk petani tersebut, dan kemudian kami akan kembali mendatangi petani tersebut dan mengajari dengan apa dan lebih sederhana lagi supaya petani tersebut bisa paham apa yang kami ajarkan. Begitu, Mas. Ya iku berawal teko niki ceritaku Mas, teko aku kuliah Mas. Aku kuliah iki wis akeh dulu lah para petani ku koyoke wis nganggo teknik-teknik konvensional tapi hasilnya kok ngono wae. Jadi nih aku ya kepikiran Mas, gawe petani iki yo setidaknya lebih sejahtera lah dengan cara natural farming mau. Natural farming iki kan kurang lebih yo kita iki kan pertanian iki kan alam. Terus apa sing dhewe beri karo alam yang kok akan balik nang alam ngono Mas. Nah, dan karena memang penting Mas karena piye Mas? Tanah iki kurang lebih nek di nggo pestisida kimia segala macam suwi-suwi yo elek Mas. Nek elek arep digawe apapun yo tani ini hasilnya tetap elek. Makanya perlu pemulihan tanah dengan cara yo pertanian organik mau. Kayak ngono Mas. Sing tak harapke teko pemerintah ya sing pertama pastine support pemerintah lah ditingkatke meneh. Misalnya nek kami arep gawe penyuluhan iki surat menyurati gampang, terus perizinannya juga gampang. Baru ngono juga kami disupport ya nggak mesti, tapi ya dana iki ya perlu juga tuh Mas. Kami ya perlu apa jenenge ya lahan nggo praktek, kemudian ya alat-alat juga kurang lebih meskipun bahan organik, tapi ya awak juga perlu sing jenenge iki disupport teko alat sehingga natural farming sing kami canangkan yang desa iki ya tetap berkembang pesat sehingga jadi percontohan juga lah nggo desa-desa lain. Pertama teko budget Mas, nek awak nganggo pertanian konvensional iku pasti biayane akeh. Mergo apa ya delok wae lah Mas, harga pupuk kimia iki piro sekarang gitu piro, terus ya pupuk pestisida kimia iku juga larang. Nah tapi nek awak dhewe iki nganggo pertanian organik, nah iku bisa budget iku awak dhewe minusnya Mas. Nah iku waktu kadang nek pertanian organik kan awak dhewe kan harus gawe dhisik, gawe pupuk ki gawe dhisik, pestisida gawe dhisik ya. Jadi waktune agak terenggo agak suwi lah baru iso digunakake atau langsung diaplikasine nang lahan dhewe. Tambah. Nama saya Fatur Rahman, biasanya sering disapa Mbah Man oleh warga sekitar. Jadi awalnya saya itu mencetuskan berdasarkan hasil dari pertanian dengan menggunakan kemis dan dilihat kayak hasil ki menurutku ki segone ra enak Mas. Segone ra enak. Kalau Indonesia beras rojo lele, beras lele super, lele jumbo. Nah itu kan menurutku kok kayak misi ora enak. Apa iki cuk? Sego apa iki ngono kan? Kan ngoten niku Mas. Dhisik iki inge Mas, apa jenenge Mbah Buyute kula niku Mas ya. Kok masak sego iki enak ngono kan? Didange enak, kemebul apa nek kayak tempe, tahu. Lalapane seger Mas. Oh pas ini Mas ya, saya dulu tuh pernah pada saat Orde Baru itu kan, saya itu karena menyebarluaskan ya konsep dari pertanian natural farming leluhur gitu kan, saya menentang keras pada pemerintah yang menggunakan pertanian secara kemis sampai saya itu kan ditangkap sama mereka, diseret nih Mas, tenanan nih Mas, ceritanya sedih Mas, diseret. Iki Satpol PP itu kan 2 ABRI kok dhisik Mas. Oh ABRI. ABRI ora kaya saiki kan parcok.
Lolos sensor ini. Yuk, lanjut, Mbak. Ya gitu Mas, dibawa sama Abri itu kan, gandeng-gandeng berdua orang gitu kan, ngotong-ngotong saya, masukkan sel, jebret kan gitu. Angel Mas, terus dicabuti lah iku padine iku kan. Karena sampean nggak mau nanam beras hibrida itu. Ora Mas, ra gelem aku Mas. Kenapa, Mbak? Ra enak Mas. Ya saya undanglah ke rumah. Kan ini kan untuk jalan damai kan di situ, ya kan. Mas, coba makan Mas. Ini nasi produk dari saya, namanya beras yang konsepnya itu natural farming, yang menggunakan bahan-bahan alami untuk proses penanamannya. Dipangan BDE kan. Jadinya apa? Oh enak Pak, jebule. Sepurane Pak. Sepurane ya Pak. Apa kula mukul sampean ya niku Mas. Kan kok pemerintah nganti saiki ya ora ono Mas. Ora ono bantuane, Cuk. Perannya mereka itu apa? Cuman ngasih gimmick. Kalau terus peranan ke kita sebagai petani yang masih mengenyam konsep pertanian zaman dahulu, natural, yang basisnya masih organik gitu kan. Yang mereka nggak ada, peranannya mereka tuh nggak ada. Kayak ngasih bibit yang maksudnya basisnya itu original, apa hibrida kono. Jadi ya peranan mereka itu kalau bagi kita petani yang masih menggunakan basis yang masih menggunakan cakul untuk memacul sawahnya itu nggak ada sama sekali. Kita mandiri, kita kerjakan sendiri, hasilnya untuk kita sendiri gitu. Dengan harapan saya bisa menginspirasi masyarakat, saya bisa menyebarluaskan metode ini yang akhirnya bisa menyebar luas dan bisa menjadi satu konsep pemikiran baru di masyarakat. Bertani itu nggak harus menggunakan kemis. Bertani itu nggak perlu menggunakan bibit hibrida dan segalanya. Tapi bertani itu dimulai dari diri sendiri. Bibit itu bisa beli, nggak perlu minta bantuan. Pupuk itu bisa beli, bisa menggunakan alternatif seperti pupuk kompos, pupuk yang berasal dari hewan-hewan yang lain, dan itu nggak perlu memerlukan biaya begitu. Dan kembali lagi kepada kita, kesadaran kita, kalau bukan anak muda yang sekarang, untuk wong nom sing saiki sing nerus ke pertanian Indonesia, siapa lagi? Mungkin penjabat Indonesia sehari libur nggak akan angkat dampaknya gitu loh. Maksudnya apa dampaknya gitu? Kok misalnya mereka cuti sehari, kalau mereka cuti sebulan, apa dampaknya? Kan nggak ada. Kalau petani di Indonesia sehari libur, mungkin di luar sana mungkin 100 orang bakal kelaparan. Nama saya Gita Hirnisa Dwi Saputri. Saya benar dari istri Bapak Paujan. Karena sebelum itu, kalau menurut saya sebagai seorang istri petani, misal dari kami mengharapkan pupuk kimiawi itu dan dengan harga yang tinggi itu sangat tidak sebanding ya Mbak, sama hasil dan penjualan itu kemungkinan tidak bisa menutupi kebutuhan yang ada di rumah kami gitu. Jadi dengan adanya pupuk organik ini kami lebih bisa maaf ya Mbak, grogi saya ya. Soalnya gak biasa di videoin gitu. Dengan adanya pupuk organik ini lebih bisa memanajemen uang di dalam rumah tangga gitu. Kalau kami memakai pupuk kimia itu pasti harganya tinggi, makanya kami menutupinya dengan adanya pupuk organik.
dan mungkin menjadi istri petani juga cukup mempunyai keluh kesah dari segi ekonomi pastinya. Karena saya pastinya ingin mempunyai nanti anak kami itu bersekolah yang tinggi dengan pendidikan yang lebih bagus dari kami gitu. Iya, karena cukup mungkin kami aja ya yang ngerasain seperti ini menjadi petani yang katanya Sejahtera ya. petani sejahtera. Tapi Nyatanya di lapangan. ya mungkin kamilah yang merasakannya gitu. Oh, Fauzan, kalau adalah petani, ini Mbak, petani organik tepatnya. Menurutku loh, petani organik itu bukan cuman cara bertani Mbak. Mergo tapi yo tentang cara berpikir yang berbeda. Bagaimana cara kita tuh merawat alam, merawat tanah. Gitu. Bukan hanya untuk njuko hasil panen wae. Nah, tanah, air, lan udara tuh yo kita jaga kebersihan dan kesuburannya. Bukan hanya tanah tuh dijejeli karo bahan-bahan kimia Mbak. Nah, pertanian organik itu saya bilang ramah lingkungan. Mergo yo ora dijejeli karo bahan kimia. Lan iso ngurangi ketergantungan para petani itu terhadap bahan-bahan dari luar. Nah, tanah itu dijaga, mergo yo tanah akan mendatangkan kembali kesuburannya. Mirko organisme lemah itu yo hidup meneh. Lan hasil panen itu yo akan meningkat untuk jangka yang panjang, mana Mbak? Tantangannya itu ya Mas, pertama tuh ya sertifikasi itu mahal Mas untuk didapatkan. Tambah lagi kulo itu yo kepala keluarga, harus menghidupkan keluarga-keluarga di rumah. Dengan penghasilan pas-pasan tuh ya kadang sengsoro Mas jadi awake. Jadi harapannya ya pemerintah itu dukunglah petani-petani kayak gini. Petani kan penyangga tatanan negara toh. Nah, jadi petanilah yang menghidupkan pangan-pangan, memberikan pangan-pangan kepada masyarakat. Jadi tolonglah untuk petani itu diberikan Kemudahan gitu ya. ya kemudahan itu Mbak, kemudahan untuk ya sehari-hari itulah atau dibantu lah gimana gitu. Itu Mas. Oke, Bapak Fauzan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Mas ya. Pak. Perkenalkan, nama saya Fadla Arpin, bisa dipanggil Fadla. Saya lahir dari desa ini juga, besar di sini juga, gitu Mbak. Gini Mbak, sebenarnya rencana strategis desa iki ya ini. Saya tuh pengennya petani neng desa iki itu sukses, makmur, tapi susah ya Mbak jalannya. Karena semua kegiatan pertanian butuh dana Mbak. Mulai dari pembibitan sampai di akhir Mbak. Jadi untuk strategi itu udah pasti ada Mbak, tapi modalnya itu belum memenuhi. Oke Bu, perkenalkan nama saya Luis Fernando Simangunsong, saya Kepala BPP. Sebenarnya saya aslinya dari Sumatera Utara, cuman saya mendapatkan tugas dan sekarang saya tugasnya di Yogyakarta. Bagaimana BPP mendukung? Kalau dari BPP sendiri itu mempunyai beberapa penyuluh. Nah, kami sendiri mendukung dari segi kelompok-kelompok tani itu seperti melakukan penyuluhan, Bu. Nah, ada beberapa memang petani yang kadang agak sulit untuk diajak bergabung. Nah, kami melakukan metode pendekatan secara ini BPP ini ada beberapa metode yang dilaksanakan. Contohnya
metode pendekatan secara individu, baru secara kelompok, maupun secara yang apa? Di media itu, Pak. Yang melalui media. Masa. Secara massa. Gitu, Bu. Nah, petani-petani yang sulit gitu ya, itu kita melakukan metode pendekatan secara individu. Kita akan mendatangi ke rumahnya, mengajak ngobrol secara empat mata gitu, Bu. Nah, ketika kita melakukan penyuluhan, kita tidak hanya mengajari secara teori, tetapi kita juga mengaji secara praktek begitu. Jadi tidak hanya teori, tetapi kita juga menerapkan untuk prakteknya, agar memang petani-petani di Indonesia ini bisa menerapkan pertanian organik itu secara mandiri gitu, Bu. Jadi kita hanya mendampingi, setelah mereka tahu, mereka bisa melakukannya dengan sendiri, dan mereka juga bisa membagikan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain gitu. Perkenalkan, nama saya Mbak Henti. Saya dari kumpulan kelompok wanita tajir. Dari kelompok wanita tani maksudnya. Nah, KWT itu singkatan dari kelompok wanita tani, yang dimana kumpulan yang terdiri dari beberapa perempuan ataupun wanita muda, dan bisa juga dari ibu rumah tangga, yang biasanya kita ketahui itu di daerah pedesaan, yang berkumpul dan bekerja sama untuk meluangkan waktunya untuk meningkatkan keterampilan ataupun pengetahuan di berbagai sektor, baik itu pertanian, iya betul Mbak, pertanian, perikanan, dan bisa juga di bagian peternakan. Jadi gitu, banyak, Mbak. jadi nggak hanya melulu tentang pertanian ya, Mbak? Berarti Iya perikanan Mbak, juga bisa. iya bisa. Nah, yang kita ketahui di Indonesia khususnya itu pasti ada yang namanya kesetaraan gender. Nah, yang dibilang wanita nggak bisa memimpin, wanita nggak bisa ini, jadi wanita itu harus melulu di dalam rumah dan mengurus suami, mengurus anak, ataupun mengurus pekerjaan rumah tangga gitu. Itu semua tidak benar. Jadi wanita itu bisa meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan yang dia miliki. Jadi bukan hanya melulu mengurus rumah tangga mereka saja gitu. Jadi tujuannya dibentuk KWT ini untuk mendukung para perempuan untuk lebih mandiri lagi, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang ia miliki, untuk meningkatkan keberhasilan dalam sektor pertanian khususnya, Mas, begitu. Peran KWT itu di Desa Tani Maju ini itu sebagai pemberdaya perempuan gitu. Jadi nanti diadakannya kegiatan usaha tani gitu, dan bekerjasama dengan petani-petani yang ada di desa ini gitu. Jadi bukan hanya kelompok tani saja yang melakukan pemberdayaan, tetapi keikutsertaan petani di dalam kegiatan usaha tani tersebut. Petani wanita gitu ya? Iya, khususnya di petani wanitanya, Mas. Kita membuat kegiatan dalam sektor pertanian itu yang ramah lingkungan gitu. Jadi kualitas pangan yang kita hasilkan ataupun pengolahan hasil yang kita lakukan itu dapat kita gunakan ataupun kita konsumsi itu dalam keadaan yang baik dan Aman lah untuk aman, kesehatan iya ya, untuk Mbak. kesehatan, betul Mbak gitu. Nama saya Muhammad Fadil Safwat, saya sebagai gapotan di desa ini. Saya sebagai gapotan turut mendukung petani ini. Saya mengikuti instruksi yang ada di BPP, penyuluhan. Saya mengikuti instruksi dari mereka gimana, dan saya merangkul teman-teman saya agar bisa mengikuti apa yang mereka ajarkan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tuh menurut kami bantuan itu tidak efisien ya, seperti subsidi kimia. Sedangkan kami ini
adalah jenis petani-petani yang cinta kepada alam dan mencintai tanah supaya subur. Sementara yang disubsidi itu adalah pupuk kimia, pestisida kimia. Rasa saya bukan bantuan sih mas, lebih ke menyusahkan. Seperti yang kita tahu, pemerintah itu kepada kami itu yang menggunakan petani-petani organik itu mereka menciptakan yang namanya sertifikat lesos. Ya, mas tahu sertifikat lesos itu kami harus mendaftar 3 tahun itu kami disuruh bayar 35 juta. Itu terasa berat untuk kami. Sementara kami itu petani yang ibaratnya buat makan, sekolah anak, berapa lah mas? Ditambah lagi untuk nganui sertifikat itu, aduh, pening lah. Sertifikat itu mas, masalahnya sesudah 3 tahun diperpanjang lagi setahun sekali. Selama setahun sekali itu kami disuruh bayar 11 juta. Apakah itu termasuk bantuan? Malah itu malah menyusahkan petani-petani yang cinta alam seperti kami mas, yang mau memajukan bumi ini. Ya masuk mas. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini. Oke, kenapa memilih bertani? Nah, yang utama itu mas, karena saya itu adalah terlahir sebagai anak dari petani mas. Nah, maka dari itu saya juga ingin melanjutkan dan mengembangkan dari sektor pertanian. Apalagi dengan lulusan saya kan sebagai lulusan S1 Agribisnis, saya juga mempelajari hal-hal dari fakultas saya untuk bagaimana cara mengembangkan pertanian yang sangat efektif mas. Nah, dari kuliah saya belajar bahwa bertani itu bertani organik nih mas, kita bicara dengan pertanian organik. Nah, pertanian organik itu bukan hanya menanam tanpa pestisida ataupun pupuk kimia mas, tetapi juga soal keberlangsungan dan masa depan lingkungan mas. Nah, mulai orang sekarang ini sudah mulai mementingkan hidup sehat dan lingkungan yang sehat mas. Nah, maka dari itu saya ingin membawa petani-petani itu juga mengetahui bagaimana sih cara-cara bertani organik yang baik gitu mas. Oke, tanggapan saya itu sangat sedih gitu mas, melihat mereka yang terlahir dari anak petani, tetapi mereka itu seperti tidak menganggap petani gitu mas. Nah, padahal yang menghidupi mereka itu orang tua mereka. Dan dari apa orang tua mereka bekerja? Orang tua mereka itu bekerja sebagai petani. Tetapi mirisnya, anak-anak sekarang ini tidak ada yang ingin menjadi petani. Malahan mereka itu menyepelekan petani. Padahal tanpa petani, makan apa gitu mas mereka mas gitu. Begitu tanggapan saya mas. Nah, prinsip saya pertama itu mas, saya itu ingin hidup yang sehat mas, tanpa kimia gitu mas. Jadi memang murni dari alam untuk kita. Nah, maka dari itu saya lebih memilih organik dan juga untuk keberlanjutan lingkungan juga mas sebenarnya. Ya, saya sebagai konsumen juga di beras organik itu saya menggunakan di rumah beras organik sama keluarga mas. Nah, sebenarnya saya itu nggak tahu mas apa itu beras organik mas. Saya itu taunya dari media sosial ataupun dari berita-berita dari teman lah. Jadi setelah saya cari tahu ternyata beras organik ini banyak manfaat mas. Selain murni, bentukannya itu pulen, lembut. Orang-orang itu banyak nyariin saya mas untuk beli beras organik ini karena katanya tuh beras ini itu lebih sehat karena tidak mengandung bahan-bahan kimia seperti bahan-bahan pestisida ataupun pupuk sintetis. Beras-beras sebelum yang saya konsumsi itu menurut saya nggak pulen mbak. Kurang lah ya, lebih enak itulah.
enak yang organik. Awalnya tuh ada teman saya tuh membeli beras organik. Jadi saya disuruh cobalah karena kan beras organik yang kita tahu tanpa pestisida, berarti kan lebih aman lah gitu ibaratnya kan. Jadi saya disuruh cobain, katanya apanya lebih enak gitu, lebih harum. Ya menurut saya beras organik ini lebih wangi, lembut, lebih sehat lah, tidak mengandung bahan kimia mas, seperti itu. Tidak menimbulkan penyakit. Tidak menimbulkan penyakit. Kalau kesadaran menjegal itu pasti ada ya mas. Menurut saya ya dengan kita mengkonsumsi beras organik itu berarti kita sudah menjaga peduli lah dengan lingkungan di sekitar. Memang termasuk sulit juga sih mas nyari beras organik ini. Memang dengan apalagi kan dengan harganya yang lumayan mahal kan. Cuman ya ada harga, ada kualitas dong. Banding ya. Iya. Saya beli ada kenalan teman saya. Pak D-nya ini dia membuka lahan sendiri padi beras organik. Oh, jadi mas langsung beli ke petani nih mas? Langsung beli ke petani. Harapan saya ya semoga masyarakat itu maulah bersama-sama membeli beras organik. Kenapa? Karena dengan membeli beras organik, kita pun bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Keluarga kita pun bisa lebih terjagalah kesehatan tubuhnya. Karena kan beras organik tanpa menggunakan pestisida. Iya, itu sih harapan saya ke depannya, Mas. Di sini saya akan menceritakan mengenai perizinan sebelum kami mengadakan kegiatan yang namanya penyuluhan ini, Mas. Jadi di desa kami ini mas, itu ada 2 perizinannya. Yang pertama itu perizinan mengenai tentang program yang akan kami laksanakan. Yang kedua itu perizinan mengenai lesos. Nah, untuk perizinan yang program yang tentang kami ini mas, awalnya kami tuh mengidentifikasi apa aja sih masalah yang ada di desa ini, terutama di bidang pertanian padi. Nah, kami melihat tuh para petani itu sering merasa gelisah lah bahwasanya produksinya itu tidak pernah meningkat gitu mas, tidak pernah meningkat, malah bahkan menurun. Padahal mereka sudah mengupayakan seperti pemupukan, pengendalian hama itu sudah diupayakan oleh mereka, tetapi hasilnya tidak ada gitu mas. Sehingga kami menanyakan masalah dari petani itu apa. Setelah kami selidiki, kami identifikasi, rupanya masalah dari petani itu mas, itu mereka terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga tanah itu sudah tidak subur lagi mas. Jadi petani itu dia ngejor-joran gitu mas, dia ngasih terus pestisida, ngasih terus pupuk kimia, jadinya ya itu mas, lahannya itu, tanahnya itu udah nggak subur lagi. Nah, dari masalah itu mas, kami mengangkat sebuah program yang namanya tadi itu pertanian organik. Pertanian organik, pertanian yang memang berbasis segala sesuatunya tuh dari bahan-bahan alami atau bahan-bahan organik. Untuk melaksanakan program kerja ini, kami tentunya membutuhkan kerjasama dan juga antara BPP, DPP dan juga camat, supaya kami bisa mengimplementasikan apa yang akan kami lakukan kepada para petani tersebut. Tapi syukurnya mas, para BPP, kepala BPP, aparat desa, DPP juga mereka mensupport apa yang menjadi program kerja kami ini mas. Dan mereka bahkan siap mendanai setiap apa yang menjadi anggaran kami mas. Nah seperti itu. Kemudian masalah perizinan loses mas, ini yang menjadi tantangan kami mas. Nah yang menjadi tantangan kami itu kenapa mas? Kenapa demikian? Karena yang pertama biayanya ini mahal mas, dan juga aksesnya itu sangat sulit mas. Dan ini yang masih menjadi PR bagi kami para penyuluh, BPP dan juga para petani yang ada di desa ini mas. Karena itu harapan saya setiap instansi yang bekerja sama dengan kami para penyuluh yang ada di desa ini bisa mensupport dan juga saling bekerja sama, bahkan juga para produsen dan juga konsumen dari
pertanian organik ini supaya tujuannya untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang baru, Mas. Begitu, Mas. Terima kasih. Untuk harapan saya, Mas, harapan saya tentunya saya ingin program pertanian organik ini tentunya didukung penuh oleh aparat desa dan juga para petani ini mendukung kami sepenuhnya, sehingga nantinya dengan program ini terciptalah ketahanan pangan yang baru yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin itu aja sih, Mas. Untuk petani-petani di desa-desa, gimana mereka supaya bisa menggunakan pertanian organik ini, karena ini sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi begitu, Mas. Halo, selamat datang semuanya. Hari ini kita lagi berada di mana, Jenny? Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Desa Tani Maju. Di sini kita telah bersama para penyuluh yang ada di Desa Tani Maju ini. Nah, hari ini rencananya kita mau ngapain nih, Pak? Nah, untuk hari ini rencananya kami akan mengadakan penyuluhan untuk pembuatan pestisida alami, Mas. Nama pestisida alaminya Jadam Sulfur. Itu fungsi dan cara bikinnya gimana itu, Pak? Nah, kalau untuk fungsi dan cara bikinnya nanti kita langsung praktekin aja, Mas, ke lapangan. Itu aja. Mungkin itu, guys, kita akan lihat bagaimana cara pembuatan jadam sulfur dan fungsinya buat apa. Tonton terus keseruannya. Ini dia. Baik, semuanya, hari ini kami sudah datang ke salah satu rumah warga yang di situ dilaksanakan penyuluhan, yang hari ini materinya adalah jadam sulfur. Bagaimana prosesnya dan keseruannya, mari kita lihat bersama. Pagi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan melakukan penyuluhan mengenai pestisida alami, di mana di sini ada bahan-bahan yang sudah kita sediakan dan juga alat-alatnya. Hari ini jadwal dari para penyuluh adalah membagikan materi tentang pestisida alami. Mereka mengambil referensi dari salah satu teknik pertanian Korea Selatan, yaitu jadam. Nama pestisida alaminya adalah jadam sulfur. Jadam adalah frasa akronim dari Korea yang artinya orang-orang yang menyerupai alam, menerapkan prinsip-prinsip pertanian yang murah mudah. Kemudian prinsip-prinsip operasionalnya sering mereka sebut CC, yaitu simple, easy, scientific, dan efektif. Yang mereka mengacu pada apapun yang input-input dari alam. Dan fun fact-nya, pestisida alami, pestisida yang berasal dari alam, tidak menyebabkan residu, tidak mengeluarkan residu, tidak menyebabkan resisten, dan juga seringkali kebanyakan pestisida yang digunakan untuk pertanian organik, pestisida alami yang berasal dari alam, seringkali menjadi pupuk sekaligus, bukan hanya untuk membasmi, untuk mengendalikan hama dan gulma, seringkali juga menjadi pupuk untuk si tanaman yang ditanam. Kegiatan yang kami lakukan hari ini, jadam sulfur terbentuk dari 3 bahan utama. Yang pertama adalah sulfur atau belerang, kemudian soda api, dan yang terakhir garam. Dosisnya 1 kg soda api, 1 kg belerang atau sulfur, dan 60 gram garam. Kemudian dicampurkan dengan air, kemudian diaduk. Di sini menjadi perhatian karena ketika ketiga bahan itu dicampur mengeluarkan aroma dan asap yang cukup
nendang di hidung, sehingga alangkah baiknya menggunakan masker. Kemudian setelah diaduk hingga merata, bisa langsung diaplikasikan ketika sudah dingin. Untuk dosisnya sendiri, kami bertanya kepada para penyuluh, dan riset yang kami lakukan adalah 50 ml per knapsack. Yang satu knapsacknya itu kira-kira 15 sampai 20 liter. Dan itu tidak saklek ketika dosisnya tidak bisa efektif di penggunaan 50 ml dan hamanya masih banyak, ya bisa dinaikin dosisnya untuk bagaimana petani juga harus melihat kondisi lahannya. Ya, dosis itu tidak saklek, ya harus juga konseptual karena perbedaan geografis yang berbeda-beda di setiap wilayah dan perbedaan hama juga di setiap wilayah. Mungkin itu.